Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Purpon Center, kali ini saya ingin mereview sebuah mobil SUV dari Chevrolet, yaitu Chevrolet Captiva dengan mesin berkapasitas 2400 cc transmisi matic. Nah, seperti apa untuk eksterior, kemudian interior, serta performa mesinnya dan impresi berkendaranya? Saksikan video ini sampai habis. Chevrolet merupakan merek otomotif dari Amerika Serikat dari divisi General Motor. Nah, untuk Captiva sendiri ini hadir di Indonesia pada tahun 2007 yang dimana diperuntukkan untuk mobil SUV dengan tampilan sporty, tangguh, dan maskulin. Oke teman-teman, di tahap eksterior bisa kita di sini lambang Chevy-nya ya. Di sini ada grill menandakan mobil kelas Amerika. Nah, sini sudah ada fog lamp, kemudian headlampnya sudah masih halogen proyektor ya. Kemudian di sini bisa dilihat untuk peleknya. Ini digunakan adalah pelek 16 dengan profil ban di 215/65 ring 16 ya. Ini sudah cakram depan tentunya. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk lampu sennya gabung dengan spion. Untuk hand gripnya sudah model tarik. Di sini ada full stepnya, menyirikan mobil dari SUV. Nah, bisa kita lihat ke belakang di sini. Untuk bannya sama ya, yang depan yang belakangnya, dan ini juga cakram. Jadi mobil-mobil yang premium biasanya itu cakramnya itu di 4 roda tentunya. Teman-teman, di bagian belakang dari Chevrolet Captiva di sini ada stop lampnya, kemudian ada wiper belakang, kemudian ada kamera mundurnya ya, kemudian juga ada sensor parkir. Oke, untuk mufflernya atau knalpotnya sudah model 2, double muffler. Nah, tampilan belakangnya kita akan coba lihat untuk bagasinya. Nah, ini dalam bagasi dari Captiva. Jadi ini bangku baris ketiga ya, dimana ini sedang di posisi dilipat, namun ada barang nampaknya saya tidak bisa untuk melipat membuka joknya ya. Namun di sini jelas ini sedang ditutup agar bagasi cukup luas, bisa menyimpan sekitar 3 dari koper atau barang-barang pribadi Anda tentunya. Di sini ada AC-nya. Bisa dilihat di sini ada AC double blower di baris ketiga. Kemudian ada laci penyimpanan. Kemudian di sini untuk toolsnya bisa disimpan dongkrak dan tools lainnya tentunya. Ada lampu bacanya ya. Seperti itu. Dan ini bisa dilipat tentunya. Nah, pelipatannya untuk baris keduanya 60-40. Sudah ada safety belt untuk baris ketiga. Teman-teman, untuk di interior dari Captiva ini bisa dilihat di sini ada menu untuk power window-nya ya, untuk auto up, auto down. Dan kemudian ada central lock, kemudian sudah ada cup holder, kemudian door pocket. Ini di door trim cukup baik, ada pegangan handle-nya di sini. Kemudian untuk settingan dari bangkunya sendiri, ini sudah reclining ya, naik turun. Kemudian juga ada hip adjuster. Kemudian kursi juga sistem sliding, maju mundur. Nah, kemudian ini kunci dari Captiva ya. Ini belum keyless, namun sudah immobilizer. Nah, ini untuk remote-nya sudah gabung di kunci. Kita coba untuk startup. Ya, bisa dilihat di sini. Ini ada model dashboardnya. Ini sudah soft touch ya. Materialnya cukup baik. Di sini bisa dilihat indikatornya atau dashboardnya sendiri. Ini sudah ada odometer ya. Ada trip A, trip B. Kemudian juga untuk posisi ada penyetelan dari keredupan atau ketinggian dari cahaya headlampnya. Sudah ada setelannya di sini. Ini untuk mirrornya ya, untuk setelan sudah elektrik juga. Ini seperti biasa untuk sen, kemudian untuk wipernya. Dan kita coba untuk still. Posisi sudah still ya. Namun belum teleskopik. Kemudian di setir juga ada switch audio control, jadi bisa setel untuk volume, modes ya, kemudian Bluetooth dari setir ini. Nah, ini untuk tampilan dari head unitnya.
Kemudian sini setelan AC sudah digital. Kemudian ada pilihan untuk heaternya ya. Ini cukup lengkap semburannya. Nah, kebetulan ini yang saya gunakan transmisi matic. Nah, ini untuk transmisi matic sendiri, ini bisa di setel, bisa matic ataupun manual. Jadi ini triponic. Kemudian di sini juga ada lighter atau power outlet. Untuk jam sudah digital. Nah, ini ada laci penyimpanan nih teman-teman. Sudah soft opening ya buat naruh card holder atau dokumen-dokumen lainnya. Kemudian ini untuk buka tutup AC. Ini ada speaker ya. Kita coba laci penyimpanan ya. Nah, ini belum soft opening, tapi sudah cukup luas ya. Untuk di setir sendiri, ini sudah menggunakan dual SRS airbag. Di sisi pengemudi ada airbag, di sisi penumpang terdapat airbag. Nah, untuk sistem pengereman juga sudah menggunakan ABS, EBD, dan BA. Jadi sudah cukup nyaman, cukup lengkap dari penggunaan Chevrolet Captiva ini. Adapun untuk spionnya sudah dari review ya. Kemudian untuk sun visor ini sudah ada kacanya dan sudah ada lampunya. Ini cukup baik sekali di tahun 2009. Cukup premium. Di sisi penumpang kita lihat sun visornya. Sudah ada lampunya juga, ada kacanya juga. Nah, di sini ada penyimpanan kacamata, sudah soft opening ya. Oke. Ini untuk lampu baca. Nah, kemudian untuk kenyamanan duduk, saya headroomnya ini cukup luas, masih lebih space-nya ada 1 jengkal. Kemudian untuk legroomnya juga cukup luas juga. Posisi saya dengan tinggi badan 165 cm. Ini mengendarai. Yang unik adalah rem tangannya nih, teman-teman. Nah, cukup unik ya rem tangannya ya. Di sini ada konsol box. Ini cukup dalam untuk menyimpan benda-benda atau keperluan pribadi Anda tentunya. Untuk safety belt sudah ada, bisa naik turun. Untuk safety beltnya. Kemudian untuk penggunaannya sendiri ini sudah cukup baik. Ini tidak ada hand gripnya, namun di sisi penumpang ada hand grip. Ini untuk headrestnya, ini bahan-bahannya sudah kulit seluruhnya ya. Oke, kita coba masuk ke baris kedua. Teman-teman, saya berada di baris kedua. Ya, yang pertama yang kita lihat adalah ada untuk power window-nya ya. Ini bisa dibuka. Kemudian tidak ada cup holder, hanya door pocket saja. Ada speaker di sini. Ini bisa taruh pocket. Ini juga pocket. Ini juga headrest ya. Juga cukup nyaman. Ada 3 headrest. Ini mungkin untuk anak kecil ya. Ini juga ada armrestnya, namun ini nampaknya sudah disarung kulit ya, sehingga tidak bisa dikeluarkan armrestnya. Headroomnya juga cukup luas. Kemudian legroomnya cukup nyaman. Di konsol box ini untuk baris kedua disediakan untuk mungkin asbak atau penyimpanan kecil ya. Nah, seperti ini. Ini ada cup holder ternyata 2 di sini. Cup holder. Oke, ada hand grip. Ada lampu baca. Dan kemudian ada safety belt. Seperti ini. Ada 3 titik ya. Di sini ada yang tengah juga, ada di samping juga. Dan ini hand gripnya untuk membuka pintu. Oke, cukup lengkap. Kita lihat untuk impresi berkendara. Oke teman-teman, kita coba untuk mengendarai dari Chevrolet Captiva ini. Gimana impresi berkendaranya? Kita mulai. Kalau untuk dari penggunaan setir, nampaknya sih agak sedikit berat ya dibandingkan dengan rivalnya seperti itu, dibandingkan Mazda CX-7 kemudian X-Trail ya. Tapi wajar, batas wajar, tidak masalah. Nah, adapun untuk dari kelebihannya, menggunakan ini tenaganya cukup baik. Ya, akselerasinya, torsinya cukup besar, jadi ketika kita melibas tanjakan atau jalan rusak ini sangat cukup baik. Dan kemudian pada saat kecepatan tinggi di tol itu 130 km, saya pun
melepas setir seperti ini, dia akan tetap stabil tanpa adanya kelimbungan yang ada. Nah, kemudian di sini untuk kabinnya juga cukup luas. Ini 7 seater ya, yang saya rasakan. Saya sudah menggunakan ini, mencoba dalam 1 minggu untuk daily driver saya. Nah, kemudian tampilan image-nya ini, teman-teman, ini untuk mobil Chevrolet buatan Amerika ini cukup nyaman sekali, kemudian cukup premium, dan tampilan juga maskulin ya. Biarpun ini tahun tua, namun di tahun 2020 ini saya menggunakan tetap cukup baik dan cukup gagah tentunya. Namun biasanya mobil juga ada kekurangannya. Adapun kekurangannya seperti spare partnya. Tentu teman-teman juga mengetahui untuk Chevrolet spare partnya juga cukup lumayan mahal. Namun itu bisa terbantu ketika Anda memesan secara online tentunya. Dan kemudian after sales-nya agak sulit untuk mencari bengkel resmi tentunya. Nah, biasanya kita cari bengkel kepercayaan yang kita bisa membenarkan atau menserviskan dari Chevrolet Captiva khususnya. Seperti itu. Dan suspensi juga terasa agak keras ya ketika saya berjalan di jalan yang agak rusak. Tapi overall ini untuk penggunaan sehari-hari cukup baik. Namun memang untuk konsumsi BBM-nya ini sedikit agak boros teman-teman. Seperti itu. Jadi memang penggunaannya harus digunakan untuk sesekali saja. Kalau untuk terlalu digunakan tiap hari juga lumayan ya untuk kantongnya. Ya wajar karena ini cc-nya cukup besar, 2400 cc. Tapi overall ini sebagai pilihan dari mobil SUV, jika teman-teman ingin memilih, saya masih merekomendasikan dari Chevrolet Captiva, yang dimana ini posisinya fiturnya cukup lengkap, cukup mewah. Di tahun 2009 dengan Anda membeli tahun 2020, bisa lihat fitur-fiturnya sudah mencukupi di tahun 2020 ini. Nah, jadi silakan bagi Anda yang ingin membeli Chevrolet Captiva 2009 ini. Harga rentang harga itu bisa berkisaran sekitar 80 sampai dengan 110 juta rupiah tergantung tahun dan kondisi pemakaian mobil itu sendiri. Oke. Jadi teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa Anda saksikan video kami lainnya. Jangan lupa juga Anda klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Dan saksikan video Furkon Center lainnya yang lebih seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.